Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa Batam TV. Bertemu lagi bersama kami dalam program dialog khusus untuk edisi hari ini Senin 23 Oktober 2023. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan membahas satu tema yang tentunya sangat sayang sekali jika Anda lewatkan pada sore hari ini. Baik, pemirsa Batam TV, di dialog khusus kita kali ini tentunya Anda sudah tidak asing lagi tentunya mendengarkan dengan kata nama TikTok ya. Nah, di sini spesial sekali. Kenapa saya bilang spesial pemirsa Batam TV? Pemirsa Batam TikTok Community selama 4 tahun berakhir ya. Ini adalah momen yang penuh makna yang memungkinkan kita untuk melihat kembali pencapaian dan kontribusi yang sangat luar biasa yang telah dibuat tentunya oleh komunitas ini di dalam dunia media sosial ya. Nah, Batam TikTok Community adalah bukti nyata kekuatan kolaborasi, kreativitas dan semangat yang dimiliki oleh para anggota komunitas ini. Tentunya selama 4 tahun ini pemirsa, mereka ya bisa dikatakan telah menginspirasi, kemudian menghibur juga dan membawa perubahan positif melalui platform TikTok ya. Nah, edisi hari ini kita sangat spesial karena kita akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber kita dari Batam TikTok Community atau disingkat dengan BTC ya. Dengan tema kita pada sore hari ini adalah perjalanan 4 tahun Batam TikTok Community. Baik, kita sudah kehadiran di depan layar kaca Anda pemirsa Batam TV. Yang pertama kita sudah kehadiran Ketua Batam TikTok Community yaitu ada Adit. Langsung aja kita sapa beliau ya. Selamat sore Adit. Iya, selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, kita ucapkan selamat datang di studio Batam TV. Iya, terima kasih. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat luar biasa sekali. Baik, yang kedua kita sudah kehadiran Wakil Ketua Batam TikTok Community yaitu sudah ada Leni. Selamat sore Leni. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ini bajunya seragam ya, merah-merah Iya. gitu ya. Lebih berani tentunya ya. Oke, selamat datang Leni di Batam TV. Iya. Baik, dan tentunya kita juga sudah menghadirkan ini sebagai Duta Batam TikTok Community 2023. Kita sudah kehadiran Iqbal. Selamat sore Iqbal. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, dengan selepannya segala ya, luar biasa. Ya, Oke. benar. Baik, nanti kita juga akan menghadirkan selaku Bendahara Batam TikTok Community di sore hari ini ada Eka. Nanti kita akan hadirkan di segmen kita kali ini. Baik, sekali lagi untuk Adit, Leni dan juga Iqbal, kita sore ini membahas tentang perjalanan dari Batam TikTok Community selama 4 tahun. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mengetahui bagaimana proses perjalanan selama 4 tahun ini, mungkin dari Adit sendiri selaku ketua ya. Untuk yang pertama, Adit ini dari Batam TikTok ini sudah jadi ketua atau bagaimana nih Adit? Sebenarnya sih awalnya sih kita tuh nggak ada ketua sih. Oh, nggak ada ketua, oke. Kita itu dulu ada 5 orang tuh. Jadi awal dari terbentuknya Batam TikTok itu pertama itu sebelumnya itu Batam komunitas TikTok Batam. Nah, itu jadi ada kita ini saya dan juga Leni kebetulan waktu itu masih sebagai member. Oke. Jadi admin yang lama dari komunitas TikTok Batam itu mereka keluar. Jadi kita nih berlima nih, ada saya kebetulan Leni dan juga ada Eka dan juga ada 3 lagi tuh kebetulan mereka juga udah vakum, udah keluar dari komunitas TikTok itu. Kita buat nih gimana nih kalau kita jangan stuck di sini aja gitu. Apalagi sekarang kan waktu itu zamannya platform TikTok ini kan lumayan lebih baik gitu kan. Ya dong kita karena kita punya misi dan visi yang sama dan juga kita punya hobi yang sama juga. Jadi ya udah kita buat pada waktu itu di 21 September. Kita tahun berapa itu? Tahun 1990. 2019. Lama banget. 2019. Jadi itu makanya kita bentuk komunitas Batam TikTok Community. Oke. Jadi di situ kita bentuk Batam TikTok Community.
Tapi awalnya kita belum ada ketua, jadi kita merangkap admin dulu, kita rekrut member-member baru. Ya udah dari situ kita mulai jalan. Oke, jadi awalnya adalah ini belum sebagai komunitas ya, jadi anggota cuma 5 orang saja. Nah itu kepikiran untuk menjadikan Batam TikTok Community siapa? Dari ide siapa sebenarnya? Sebenarnya idenya bukan ide dari kita berlima. Dari bersama ya? Bersama, karena kita memang awalnya sih memang kita suka main TikTok. Kita hobi ngumpul konten gitu. Jadi kita buat satu komunitas yang kami pikir tuh di Batam ini tuh belum ada gitu. Maka kita buat komunitas Batam TikTok Community gitu. Terus kita cari anggota. Ternyata antusias dari teman-teman yang lain tuh pada banyak gitu, pada mau gabung gitu kan. Ya udah jadi kita rekrut, kita kumpul. Awalnya kita cuman kayak kopdar gitu aja. Terus kita ngonten setiap Sabtu Minggu. Terus lama-lama kita punya pikiran nih, kenapa komunitas kita kok nggak buat satu event atau mungkin biar supaya banyak dikenal orang gitu. Nah jadi dari kita udah banyak member, kita juga udah tahu kita mau kemana tujuan kita. Jadi pada September ya, Februari ya, kita buat satu event. Itu event pertama dari Batam TikTok Community untuk memperkenalkan Batam TikTok ke publik. Jadi Batam TikTok Community goes to public. Itu awal pertama kali kita buat event. Terus kita ngundang content creator juga waktu itu ya, content creator. Dan alhamdulillah antusias orang dari situ. Ternyata di Batam ini ada komunitas Batam TikTok gitu. Tapi perjalanan kami menuju ke Ghost to Public itu sangat luar biasa ya. Iya, apalagi ini kan udah perjalanan 4 tahun nih. Benar. Banyak sekali rintangan atau juga suka dukanya nih. Mungkin dari Adi sendiri apa suka dari Batam TikTok Community dan dukanya seperti apa? Mungkin dukanya dulu ya. Oke, jelas. Dukanya tuh dulu kita sering banget tuh kita dibully kalau istilahnya sekarang. Apain sih anak-anak TikTok ini gini? Kita pernah suatu saat itu buat suatu event gitu kan, meet and greet gitu kan di pantai gitu kan. Terus kita pernah posting di media sosial kita, itu banyak banget konten komentar yang head comment gitu kan. Apaan sih mereka di sini, mendingan suruh ngutip botol lah, apalah gitu. Ada seperti itu. Seperti itu ada. Terus kita juga pernah ngajuin beberapa proposal juga, yang di up juga banyak lah. Pokoknya head comment gitu banyak banget waktu itu. Itu yang perjuangan kami yang ya udah ngapain kita down, yuk kita maju gitu aja sih. Dan akhirnya dengan semangat teman-teman yang lain kita bisa sampai di 4 tahun sekarang. Oke, baik. Nah, ini kan artinya dari platform TikTok ini kalian menggunakan memanfaatkan dengan hal-hal yang positif pastinya. Benar. Dan dari kalian diri sendiri bagaimana melihat perkembangan atau pencapaian dari Batam TikTok Community selama 4 tahun terakhir ini? Kalau menurut saya sih luar biasa banget sih perkembangannya. Dimana kalau sekarang itu kan nggak cuma kita itu cuma buat konten terus kita upload, kita dapat viewers atau dapat like banyak, tapi dari situ kita juga bisa dapat penghasilan gitu. Dari mungkin dari uploadan kita, dari postingan video kita, mungkin dari live kita kan kalau di TikTok kan udah bisa live kan. Jadi dari situ juga kita bisa dapat penghasilan lebih gitu. Jadi selain kita juga bisa menyalurkan bakat kita juga bisa dapat penghasilan dari platform itu. Oke, berarti ada hasilnya juga. Benar. Ya, bukan hanya sebagai pengguna saja di TikTok. Ya, baik. Nah, kita ke wakil ketua nih, darinya si Leni. Aku sebagai wakil ketua ini, menurut kamu bagaimana nih untuk mendukung dan berkontribusi dalam keberhasilan Batam TikTok Community? Mungkin kamu membantu ketua seperti apa? Boleh dijelaskan kepada kita? Oke, berbicara tentang kontribusi yang saya tahu kan
bagian dari apa yang kita berikan kepada Batam TikTok Community itu sendiri. Itu baik saya membantu tugas-tugas dari Ketua Batam TikTok Community yang seperti Bang Adit tadi bilang. Saya juga sebagai wakil Ketua Batam TikTok Community, saya juga sebagai Ketua tim talent member. Jadi saya bertanggung jawab untuk mengasah keterampilan dari member-member Batam TikTok Community untuk bagian performance. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kamu ada kontribusinya juga tentunya ya. Nah, kalau ditanyakan kembali, apa pencapaian terbesar mungkin yang diraih dari komunitas atau Batam TikTok Community selama 4 tahun terakhir ini? Untuk pencapaian terbesar itu adalah diberi kepercayaan pada pihak-pihak manajemen, perusahaan ataupun instansi. Ini kan kita baru menginjak 4 tahun Batam TikTok Community, dan di tahun ketiga yang beberapa bulan kemarin kita adakan, itu pencapaian terbesar kita adalah bekerja sama atau berkolaborasi bersama Batam TV khususnya, gitu, untuk menyukseskan kegiatan anniversary Batam TikTok Community. Oke. Ada pengalaman nggak mungkin ya dari Batam TikTok Community sendiri ini mungkin yang tidak bisa dilupakan, kerjasamanya dengan siapa saja atau apa acara di dalam hal itu? Kalau untuk semuanya sih sebenarnya pencapaian dan kegiatan-kegiatan Batam TikTok Community semuanya itu menurut kami itu merupakan pencapaian terbesar, tidak bisa dilupakan juga karena itu kan kita berproses perjuangan anak-anak juga kayak gitu. Sulit nggak sih mengatur? Kan sekarang untuk anggota ada berapa sekarang? Kurang lebih 50 orang. Dari awalnya 5, sekarang sudah 50. Itu sulit nggak? Mungkin kita kan untuk mengumpulkan satu orang itu susah sekali. Karena kita tahu bahwa setiap manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, dari kamu sendiri bagaimana cara untuk mengatur agar tetap menjadi dari visi misi yang satu tujuan itu seperti apa dari kamu sendiri? Kalau untuk saya pribadi, mulai dari saya dulu seperti apa. Jadi saya memberikan contoh untuk member-member saya lebih baik lagi. Kemudian saya juga membuat tim dari talent masing-masing. Jadi Batam TikTok Community itu memiliki beberapa talent. Itu ada dance, K-pop dance, traditional dance, modern, modeling, India dance, exploration dance. Nah, itu dari masing-masing talent tersebut kita membentuk ketua tim, di mana mereka akan membantu saya untuk menghandle timnya masing-masing. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong visi dan misi dari ketua, visi misi dari Batam TikTok Community apa sih sebenarnya? Sebenarnya misinya itu kita pengen menghapus maksudnya adalah kayak komunitas alay gitu ya, aplikasi alay dulunya tuh, dan terbukti dengan adanya kita itu pengen buktiin, karena di Batam TikTok Community sendiri itu kita tuh nggak cuman ada kegiatan kayak kita tuh nyalurin bakat teman-teman, tapi kita juga ada kegiatan sosialnya. Seperti kita penggalangan dana, kita mendatangi panti asuhan gitu. Itu kita memang ada schedule-nya sendiri, dan itu memang kita lakukan biar kita nunjukin ke masyarakat bahasanya Batam TikTok Community itu bukan TikTok yang cuman buat konten, joget-joget gitu doang. Bukan komunitas alay. Mungkin salah satunya dari program atau yang pernah dibuat oleh Batam TikTok Community adalah ada pemilihan duta sepertinya ya. Nah, kita juga menghadirkan duta kita pada sore hari ini, ada Iqbal. Iqbal, gimana kamu terpilih jadi sebagai duta Batam TikTok Community 2023? Itu benar. Bagaimana prosesnya kemarin awalnya? Bisa diceritain nggak? Proses awal jadi sebagai duta Batam TikTok Community ya, itu sebelum menjadi finalisnya itu dari kakak-kakak admin ini semuanya mereka mempunyai pandangan-pandangan gimana nih community ini berjalan dengan baik dan lancar kan. Salah satunya dengan program itu bentuknya duta. Jadi sebelum kami di Malam Puncak pemilihan duta itu kita ada namanya masa karantina selama 1 bulan. Sebentar, sorry saya potong. Ada berapa orang waktu itu? Ada berapa peserta waktu itu? Finalisnya ada berempat. Ada 4 orang. Iya, benar. Ada berempat, jadi kami berempat selama 1 bulan itu karantina, menjalani beberapa hal-hal proses untuk menuju di Malam Puncak pemilihan duta sendiri. Apa yang membuat kamu, motivasi kamu untuk bisa jadi atau mengikuti duta Batam TikTok ini? Apa motivasinya? Motivasi yang pertama sih
saya berharap ketika saya bisa menjadi duta seperti saat ini, saya ingin Batam TikTok Community ini agar lebih banyak dikenal sama kalangan masyarakat. Kita ingin merubah konsep pemikiran-pemikiran hal-hal negatif dari masyarakat tentang komunitas kita gitu loh. Kita ingin memberitahu bahwa komunitas Batam TikTok Community itu bukan seperti banyak masyarakat yang masih hal berpikiran negatif. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa komunitas Batam TikTok Community itu memiliki hal-hal positif juga buat ditampilkan. Tadi kamu motivasinya menunjukkan bahwa untuk mengubah stigma negatif dari masyarakat bahwa Batam TikTok itu bukan hanya sekedar berjoget saja. Iya, Nah, benar. dari kamu sendiri bagaimana cara untuk merubah mindset dari masyarakat khususnya Batam deh? Ya. Bagaimana cara menggantinya supaya mereka, oh ini komunitas ini bukan hanya sekedar hahaha doang loh. Nah, Silakan. ya benar. Jadi beberapa hal itu dari awal kayak kami Batam TikTok Community ini kan udah berjalan hampir 4 tahun ya kan. Udah banyak banget hal suka duka yang kami lalui bersama. Memang ada masa-masa down waktu pada saat itu, tapi kami tetap bersama saling merangkul agar kita tuh terus berkembang. Dan beberapa kali, cara saya untuk menghilangkan stigma-stigma negatif dari masyarakat itu dengan cara beberapa ada kegiatan-kegiatan dari komunitas Batam TikTok Community itu seperti kayak tadi disebutkan sama Kak Adit, kita mengadakan penggalangan dana waktu pas ada pernah kejadian bencana alam waktu itu, kita sama-sama nih komunitas berpartisipasi untuk turun ke jalan-jalan, kita memungut sumbangan-sumbangan yang akan kita salurkan nantinya. Terus kemarin baru beberapa sebulan yang lalu kami juga baru siap berkunjung ke salah satu panti asuhan di daerah Batu Ampar. Kami itu pas setelah dari anniversary kita yang ketiga kemarin, kita ngadain syukuran, kita datang berkunjung ke panti asuhan dan kita mengadakan doa bersama gitu. Oke, itu sebagai duta ya. Ya, benar. Harus bisa ya. Kita tabel lagi nanti ya, setelah pariwara begini kita akan mengetahui, nanti kita pengen tahu dari Lady dan juga dari Adit, apa sih yang dilihat dari Iqbal sebagai duta ini, kok bisa dia sebagai duta gitu ya. Kita ke pariwara gitu. Baik, ke pemirsa jangan kemana-mana, kita balik lagi di Jalan Khusus bersama kita di perjalanan 4 tahun Batam TikTok Community. Kami segera kembali. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi
Tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Kita kembali lagi di dialog khusus pemirsa sore hari ini dalam tema perjalanan 4 tahun Batam TikTok Community untuk hari ini, dan kita masih bersama Adit, Ketua Batam TikTok Community, kemudian Leni selaku Wakil Ketua Batam TikTok Community, dan kita sudah menghadirkan di sore hari ini juga telah ada Bendahara Batam TikTok Community, ada Mbak Eka ya. Oke, selamat sore Mbak Eka. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, kita juga akan membahas nanti, dan juga kita masih hadir di sini ada Duta Batam TikTok Community yaitu Iqbal pada sore hari ini. Nah, tadi di segmen yang pertama kita sudah mengetahui bahwa perjalanan 4 tahun dari Batam TikTok Community tidaklah mudah, tidak gampang ya. Tentunya dari anggota yang cuma 5 saja sekarang sudah menjadi kurang lebih 50 anggota ya. Oke. Nah, tadi juga kita sudah berbicara bersama Iqbal selaku Duta Batam yang terpilih menjadi Duta Batam TikTok Community 2023. Nah, kalau kita boleh tahu ini dari ketua sendiri deh, acara pemilihan seperti itu apa yang kamu lihat untuk Duta Batam ini dan terpilihnya oleh si Iqbal ini sebagai Duta Batam? Apa yang kamu lihat dari Iqbal? Pertama kita itu milih tuh kandidatnya dulu. Yeah. Jadi kita pilih kandidat karena kan di komunitas kita ini kita ada grup WhatsApp-nya tuh. Kita dinilai dari situ, terus kita lihat dari kegiatan, kalau kegiatan mereka ada atau tidak. Kita cari dulu kandidatnya, setelah itu baru kita pilih menjadi 5 ya, kelima ya.
menjadi 4. Dan 4 ini adalah mereka yang benar-benar menurut kita selaku admin ini sesuai dengan kriteria yang kita cari sebagai duta. Karena nanti ke depannya mereka bisa menjadi mungkin sebagai pengganti kita nextnya gitu. Jadi mereka juga bisa membawa nama Batam TikTok Community itu sendiri seperti apa yang kami impikan, istilahnya tujuan kami ke depan seperti apa, mereka juga bisa menjalankan Batam TikTok ke depannya seperti itu. Oke, bisa menggantikan posisi mereka. Apakah ada yang menggantikan posisi mereka? Tidak ya. Baik, Iqbal, kamu sebagai duta, ya, apa peran kamu untuk dalam mempromosi komunitas ini di mata masyarakat? Dan tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara mengganti stigma negatif masyarakat kepada komunitas ini atau TikToknya langsung. Nah, sekarang bagaimana dari kamu sendiri cara mempromosikannya? Oke, baik. Peran saya sebagai duta tentunya yang pertama itu pasti harus tetap aktif setiap apapun event dan kegiatan yang diadakan oleh Batam TikTok Community. Terus juga selalu mensupport dan selalu merangkul semua teman-teman serta member agar selalu semangat untuk mengadakan setiap ada perform, penampilan dan segalanya. Terus salah satu cara saya untuk mempromosikan Batam TikTok Community itu yang pertama pasti media sosial, lewat melalui media sosial. Kenapa? Karena kan media sosial itu sangat banyak digunakan oleh masyarakat kan. Jadi setiap apapun acara serta kegiatan yang diadakan oleh Batam TikTok Community itu selalu kita post di media sosial kita. Nah, jadi salah satu cara utama pasti itu mempromosikan melalui media sosial. Dan itu semua sudah kamu lakukan? Alhamdulillah sudah dari sudah, awal ya? member. Sudah, ya. Ya, duta harus melakukan ya. Oke, baik, terima kasih Iqbal tuh jawabannya. Kita ke Mbak Eka ini. Iya. Mbak Eka sebagai bendahara ini mengurusi tentang keuangan ini ya. Oke, bagaimana keuangan aman di situ? Aman. Ya, oke, baik. Mbak Eka sebagai bendahara nih kita ingin tahu juga dan juga masyarakat yang sedang menyimak kita pada sore hari pengen tahu juga bagaimana dari Mbak Ekanya sendiri bisa mengelola sumber daya keuangan komunitas ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Oke, saya bendahara di Batam TikTok Community. Saya memiliki data pemasukan dan pengeluaran untuk Batam TikTok Community. Biasanya kita dapat pemasukan dari talent-talent yang mengisi acara. Dan dibagikan kepada talent-talent tersebut, tapi ada pemotongan untuk uang kas. Uang kas tersebut kita gunakan untuk keperluan member, kebutuhan member, yaitu seperti member yang sedang sakit atau ada orang tuanya kemalangan. Dan kita juga menggunakan itu untuk meeting kepada klien. Oke, berarti itu ya. Oke, nah program-program mungkin apa programnya atau inisiatif yang bisa memerlukan dukungan keuangan selama 4 tahun terakhir ini apa saja Mbak Eka? Jelang event besar aja, seperti kita mengadakan anniversary Batam TikTok Community, diadakan setiap tahun sekali dan kita selalu membuat baju ini untuk keperluan event kita. Oke, sudah ada berapa baju nih dari Batam TikTok Community? Kita udah punya 3 baju, navy, sekarang merah ya? Yang ini yang pertama. Merah yang pertama. Ya. Oke. Pada saat apa ini? Pada saat Goes to Public ya. Oke. Ya. Berarti di sini baju yang pertama ini ada memorinya, ya, ada story-nya ya. Oke. Pada maknanya. Baik, kita ke Adit. Adit, kamu selaku ketua mungkin bisa jelaskan kembali kepada masyarakat Batam di dalam Batam TikTok Community ini bukan hanya sekedar berjoget atau bergoyang sama sekali atau hahaha ini, ada apa saja bisa dijelaskan nggak? Iya, kalau di Batam TikTok Community sendiri ini itu tadi yang sudah saya jelaskan dari waktu tadi dari Leni tadi ya, bahwasanya kita itu nggak cuman merekrut member itu dari mereka yang punya menggunakan platform ini, tapi mereka juga harus punya bakat karena setiap kita rekrut member atau kita register member ada registernya dulu. Jadi kita di register itu mereka gimana bisa nggak dia melalui register itu kira-kira sanggup nggak dia untuk bisa ikut sama kita. Kalau umpamanya dia nggak bisa, kita nggak bakal terima karena di komunitas kita tuh nggak cuman untuk kumpul-kumpul untuk ini, tapi kita memang pengen di komunitas kita itu bisa ada penyaluran bakat dan juga bisa bermanfaat juga buat member gitu. Oke. Berarti di dalamnya ada yang bakat-bakat semua? Ada bakat. Ya? Nah, karena di situ kita cari yang dance, bakat dance, nyanyi, terus apa
modeling juga itu. Karena kita semua bakal kita tanya dulu tuh sama calon member nih, kamu punya bakat apa gitu. Kalau dia punya, aku udah bakat nih gitu kan, ya udah baru kita lanjut register. Kalau dia nggak ada bakat, basicnya bakatnya mereka juga nggak ada, kita nggak bakal bisa terima dia gitu. Oke, berarti memang ada persyaratan khusus. Benar, gitu ya. Iya benar. Persyaratan khususnya ini adalah yang memiliki bakat gitu ya. Ini bakat, kita banyak sekali melihat bahwa Batam TikTok Community ini banyak sekali bakat-bakatnya seperti dance segala macam. Itu ada yang ngajar nggak sih sebenarnya? Atau bagaimana? Kayak dance India, K-pop dance, segala macamnya. Ada nggak sih sebenarnya? Kalau untuk di Batam TikTok Community biasanya kita belajar bersama. Belajar bersama, oke. Belajar bersama. Tetapi untuk di Batam TikTok Community yang saya katakan tadi, kita membentuk tim-tim dari semua talent untuk menghandle membernya masing-masing seperti itu. Jadi contohnya seperti K-pop dance gitu. K-pop dance kita membentuk ketuanya masing-masing, dan biasanya itu yang bertanggung jawab itu adalah ketua dari K-pop dance, dan dia memiliki basic untuk itu seperti itu. Begitu juga dengan India dance, tradisional, modeling, exploration, dan modern dance. Kalau Leni sendiri ada? Kalau saya pribadi saya ngajar di India dance dan modeling. India dance ya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Leni ya, luar biasa. Oke, berarti artinya di dalam Batam TikTok Community ini ada yang bertanggung jawab masing-masing talent ya. Oke, berarti memang tidak sembarangan gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya Leni untuk menginspirasi ini ya. Dan mungkin khususnya untuk anggota kamu sendiri deh, bagaimana caranya kamu bisa sebagai seorang inspirasi ya dari anggotamu sendiri, apa yang kamu lakukan biar bisa berkreasi di platform TikTok ini? Apa yang kamu lakukan? Tadi kan sudah saya katakan bahwa di Batam TikTok Community kan berbagai macam talent. Nah, di situ dari diri saya sendiri, bagaimana saya mempengaruhi member-member saya bersikap positif, memotivasi mereka untuk semangat untuk performance atau mengasah bakat-bakat mereka. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak entertain untuk mengasah bakat mereka dan untuk performance. Jadi mereka itu bisa menuangkan bakat mereka itu di platform TikTok tadi. Oke, berarti itu satu inspirasi ya. Oke, nah ini kita balik lagi nih dari pandangan masyarakat nih ya. Awal munculnya platform TikTok ini kebanyakan ya seperti alay segala macam begitu ya, begitu. Nah, dari diri kalian masing-masing itu apa sih yang membuat kalian tertarik dengan TikTok ini? Sebenarnya apa? Selain bisa menghasilkan segala macamnya gitu ya. Mungkin dari Adit sendiri. Kalau saya sih karena mungkin saya memang kalau untuk dunia entertain itu memang suka. Jadi karena TikTok juga nggak jauh dari dunia entertain, jadi ya tertarik aja gitu. Jadi terus penggunaan TikTok juga gampang banget dan juga disukain juga banyak kalangan. Jadi itu yang membuat saya tuh kenapa lebih memilih platform ini daripada platform lain gitu aja. Oke, itu dari alasan Adit. Kalau dari Leni sendiri gimana? Sebenarnya sama dengan Bang Adit, karena kita punya satu pemikiran yang sama, makanya terbentuklah Batam TikTok Community seperti itu. Berarti Eka juga ya sama ya? Atau ada jawaban lain? Hobi ya? Hobinya apa? Dance juga. Oke, ada ngajar juga, ada anggotanya juga. Apa itu? Indian dance juga. Oke, sudah ada berapa orang yang belajar sama Mbak Eka sendiri? Itu dulu ya. Oh, dulu ya. Sekarang saya fokus keuangan aja. Keuangan aja ya, biar nggak ini ya. Oke, kalau dari Iqbal sendiri talentnya apa? Dari saya sendiri juga sebagai dipercaya oleh kakak admin sebagai ketua talent India. India juga. Ya, India dance. Berarti apa namanya, dance India? Apa sih sebetulnya kalau India itu? Bollywood pemirsa Batam TV. Baik. Nah, di dalam Batam TikTok community ini kan bukan hanya ada perempuan saja. Nah, ada prianya juga. Nah, itu bagaimana prianya itu bisa tidak supaya malu atau tidak mendengarkan kata-kata orang di luar sana. Oh, ngapain sih kamu gitu loh? Ngapain sih juga di segala macam, itu bagaimana? Adit, kamu laki-laki. Silakan sebagai laki-laki. Sebenarnya balik lagi dari awal sih, sebenarnya kita itu dari pemilihan atau mungkin calon dari member kita itu tadi. Nah, kita dari situ dari awal kita benar-benar memilih
member kita itu yang benar-benar mereka tuh istilahnya kalau orang bilang urat malunya udah putus gitu. Tapi nggak malu-maluin ya? Nggak malu-maluin bener. Jadi dari situ kita tuh bisa tahu nih bahasanya ini anak member kita ini bisa nggak nih bisa ngikutin kita atau juga bisa nanti event kalau ada event besar gitu atau kita lagi diundang sama salah satu manajemen untuk bisa perform gitu kan, mereka itu nggak ada malu gitu. Nah, karena ada sih sebagian dari member kita itu yang awalnya itu Kak aku malu nih, tapi kita coba ngajarin dia, kita kasih arahan sedikit demi sedikit agar dia itu bisa nggak di depan panggung itu bisa nggak demam panggung. Dan itu memang banyak banget dari yang cowok-cowok yang awalnya mereka pemalu jadi sekarang malu-maluin kan? Apa ya, malu-maluin bukan nggak tahu malu atau bagaimana nih? Lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Oke, maksudnya kalau kita katakanlah tidak semua cowok itu bisa seperti itu gitu ya. Artinya meningkatkan kepercayaan diri mereka sendiri. Dan dari BTC sendiri bagaimana cara meningkatkan kepercayaan dirinya itu? Biasanya kan kita dalam komunitas itu kita kumpul bersama meet and greet seperti itu kan. Kita rapat bersama, kita meeting bersama, kita tanya sama member-member kita apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian akan kerjakan ke depannya. Kita bakalan nampung keluhan mereka dan saran-saran dari mereka gitu. Ketika member kita memang ada yang istilahnya kurang percaya diri, kita rangkul sama-sama supaya mereka lebih percaya diri lagi seperti itu. Ada nggak yang satu anggota gitu? Pasti ada lah ya, maksudnya yang mungkin sangat susah sekali gitu. Artinya masih malu sekali, ada itu ya? Ada. Tapi dengan member yang malu tersebut, kita malah nge-push beliau untuk selalu perform. Selalu perform? Selalu perform. Jadi, dan dia mau? Ya, mau. Mau, cuman awal-awalnya mungkin di belakang dulu posisi. Terus mungkin lama-kelamaan berproses mereka akan menikmati talent mereka masing-masing dan pada akhirnya mereka percaya diri seperti itu. Emang ada member yang cepat untuk percaya diri dan ada yang lama tapi tetap kita rangkul bersama-sama. Oke, berarti tidak dilepas begitu saja ya. Baik, artinya merangkul saja. Oke. Mbak Eka, keuangan lagi kita boleh ya? Boleh. Mbak Eka, kita pengen tahu juga nih bagaimana komunitas ini mendukung anggotanya ya dalam pengembangan konten TikTok gitu. Baik. Kita biasanya mendukung untuk ajang perlombaan talent-talent kita ini membuat konten atau video untuk endorsement bagi yang ingin bekerja sama dengan ada juga. Ada ya. Endorsement yang bekerja sama dengan Batam TikTok Community. Itu kalau seandainya memang ada yang seperti itu mungkin endorsement segala macam, itu prosesnya seperti apa sih, Mbak Eka? Itu bagian ketua. Saya cuma ketua. Jadi biasanya itu ada rute-rutenya. Jadi dari Bang Adit dulu, kemudian ke talent, baru ke bendahara. Oh begitu. Sabar ya. Sekali dulu ya, silakan. Ya biasa kalau kayak endorse itu biasa endorse itu datang dari saya tuh biasanya tuh. Jadi dari saya terus nggak langsung ke member nih. Saya biasa melalui Lenny dulu. Ini ada job nih, ada endorse nih, butuh umpamanya nih kayak followers yang sekian gitu. Mereka butuh sekian. Tolong dong cariin, nanti Lenny yang berpikir nyariin gitu. Oh begitu. Dan itu mungkin sesuai dengan tipe-tipe begitu ya? Iya benar. Kadang kan dari pihak manajemen lain itu kan mereka tuh nggak semuanya gitu. Ada yang mereka minta yang harus followernya sekian, yang harus yang tipenya yang sekian. Jadi kita benar-benar kita pilih gitu loh, karena nggak semuanya member itu punya kesempatan untuk bisa ngedapetin apa yang mereka mau gitu. Jadi kita dari kita sendiri yang cari gitu. Kalau nanti dari member udah ada, dari Lenny udah ada, baru nanti saya menyampaikan ke manajemen gitu. Jadi ada prosesnya gitu, nggak langsung kita ambil, kita ini nggak. Nah, prosesnya sampai ke Mbak Eka itu untuk proses apa? Penerimaan uang. Dibangun aja. Oke, berarti pokoknya Mbak Eka di keuangan semua. Benar. Tadi Adit udah
menyebutkan bahwa dukanya ya. Sukanya sudah belum sih? Sukanya ya kita bisa ya sampai kalau diundang gitu ya. Ketemu Oke. Bapak Gubernur ya. Istilahnya kalau susah, kalau yang lain tuh susah tuh kita bisa duduk bareng sama beliau gitu kan. Terus juga dapat makan gratis. Kalau biasa kita dapat endorse gitu kan. Biasa aja sih. Mungkin lebih ke situnya aja sih. Nonton gratis gitu ya. Biasa gitu aja sih kalau sukanya. Terus kita bisa ngumpul, bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan. Leni sudah lama juga bergabung sama Batam TikTok Community selama 4 tahun juga berarti ya, dari 4 tahun ya. Nah, dukanya dari Leni sendiri apa selama 4 tahun ini? Kalau duka ya seperti yang Bang Adit bilang, yang awal proses untuk menuju Batam TikTok Community goes to public itu banyak hate komen. Kemudian untuk di ruang lingkup Batam TikTok Community-nya saat mengajar. Iya, saat mengajar agak sedikit problem karena mungkin member-member kita ada juga yang sekolah, ada yang kerja, jadi menyatukan jadwal untuk latihan itu agak sulit untuk saya gitu. Tadi Leni mengatakan bahwa Ghost to Public pertama kali awal terbentuknya BTC ini adalah komentar negatif. Apa komentar yang paling terpahit yang diterima oleh BTC? Ini nggak segmen sedih-sedih ya, cuma pengen tahu saja. Apa ya? Yang pun pada saat ini dia lagi menyimak kita, ada komen seperti kayak pungut sampah aja di pantai. Daripada kalian buat TikTok yang nggak jelas, mending kalian pungut sampah yang di pantai. Kemudian ngapain sih TikTok-TikTokan, mending di rumah aja kayak gitu. Dan ada juga salah satu netizen yang memvideokan kita ketika kita lagi perform, oh ini anak TikTok, oh ini kayak gitu. Seperti itu dulu. Tapi akhirnya kalian buktikan dengan talent kalian sendiri. Iya. Nah, pada dari Mbak Eka sendiri udah bergabung sama BTC udah berapa lama? Sama kita. Nah, suka dukanya apa ini? Sama sih sama mereka. Iya, karena kan kami bertiga dari awal, dari nol kita kan membangun Batam TikTok Community ini, suka dukanya ya bersama. Iya. Nah, yang dilakukan dari Mbak Eka pribadi sendiri apa untuk menepis semuanya? Tutup telinga aja, biarkan aja orang berbilang apa. Masuk telinga kanan, ke kiri. Iya, itu aja. Simpel banget. Iya. Kalau Iqbal sudah berapa lama sebagai duta? Ya, kok sebagai duta Batam TikTok Community ini emang baru beberapa bulan waktu pas di acara puncak anniversary yang ketiga kemarin. Iya. Sudah mendapatkan suka dukanya dari BTC? Kalau suka duka udah sih, karena sebelum jadi duta kan jadi member dulu. Jadi jadi member Batam TikTok Community ini sudah kurang lebih 4 tahun. Dari awal pas mereka Batam TikTok Community go to public, setelah 2 bulan kemudian itu saya juga bergabung. Pas pula waktu pas Batam TikTok Community ini go to public, saya juga ada di situ, salah satu mall di Batam, melihat acara itu. Iya benar, melihat. Tertarik banget, karena emang sebelumnya juga udah main TikTok juga gitu kan. Ternyata baru tahu nih kalau, iya benar. Baru tahu juga ternyata di Batam ini ada komunitas TikTok gitu loh. Jadi situlah bergabung sama Batam TikTok Community. Itu sukanya, dukanya ada nggak? Dukanya ya sama juga. 11-12 sih, cuman juga pasti duka sama admin ini karena banyak ya kayak tadi lah pemikiran masyarakat itu hal-hal yang negatif tentang komunitas Batam TikTok gitu kan, karena mereka berpikir buat apa sih TikTok-TikTokan itu nggak jelas, goyang-goyang aneh lah segala macam, mereka berpikiran seperti itu. Belum lagi kayak omong-omongan dari setiap kita misalnya upload konten nih, ternyata ada netizen yang kurang suka sama konten-konten kita gitu. Itu sih duka-dukanya. Kalau kita boleh flashback kembali ya, awal kemunculannya platform TikTok ini pemirsa Batam TV, salah satu seleb TikTok ya, seperti nama boleh nggak sih di sini? Iya Bu ya, itu kan banyak kali dihujat begitu. Akhirnya yang menghujat juga main TikTok. Iya, itu dia. Makan omongan sendiri. Jadi memang TikTok bukan hanya sekedar untuk berpura-pura saja bersama Batam TV, tapi bisa menghasilkan, bisa menunjukkan talent kita seperti yang ada di Batam TikTok Community. Oke, kita ke Pariwara dulu lagi ya. Boleh. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita sudah kembali di khusus.
Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan kita masih bersama Batam TikTok Community untuk segmen kita pada sore hari ini. Ya, kita sudah banyak sekali berbincang-bincang dengan member ini ya, boleh dikatakan ya, member dari Batam TikTok Community atau komunitas dari Batam TikTok Community pada sore hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke segmen terakhir pada sore hari pemirsa Batam TV, kita ingin mengetahui lagi ini ya. Kita sudah banyak mengetahui, sudah banyak juga melihat penampilan-penampilan dari Batam TikTok Community nih ya. Nah, mungkin dari Bollywoodnya, dari K-pop dance-nya. Nah, itu untuk baju-bajunya dapat dari mana sih sebenarnya? Ya, penasaran saya ini. Iya, kalau baju kita ada salah satu sponsor yang memang setiap kita mau perform dia jadi sponsor kita. Oh, ada ya? Ada sponsor atau ada baju sendiri juga atau bagaimana? Kalau untuk Bollywood sponsor, tapi kalau untuk talent lain kayak K-pop dance sama modern dance itu biasanya mereka pribadi. Oke. Mereka pribadi. Kalau tradisional biasa kita juga ada sponsor. Ada sponsor, ada pribadi juga ya. Oke, ini Batam TikTok Community sudah berjalan 4 tahun gitu ya. Nah, kita sebentar lagi akan berganti tahun 2024 Peter ya. 2024. Nah, dari Adit sendiri saya ingin mengetahui juga, saya dari pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada suara juga ingin mengetahui bagaimana dari Adit sendiri
rencana-rencana apa saja atau berencana untuk terus berkembang dan memberikan manfaat kepada anggotanya, atau seperti apa dari Adit sendiri supaya bisa tetap bertahan BTC ini untuk tahun-tahun ke depannya? Ya, mungkin kalau untuk Batam TikTok Community sendiri sih kita mungkin lebih ke kayak kita lebih sering ngelakuin kegiatan kayak ketemu gitu. Kayak kopi darat istilahnya, kalau ini istilahnya kan kopi darat. Itu supaya kita sesama member itu bisa saling tetap menjaga tali silaturahmi. Terus mungkin kalau dari saya lebih ke kerjasama sama manajemen lain atau kerjasama ke pihak manajemen lain gitu ya, supaya teman-teman bakatnya itu tidak stuck sampai di situ aja gitu. Dan untuk yang akan datang nih, kita itu bakal ngisi di eventnya Batam TV UMKM ini yang bakal ada nanti tanggal 12 ya, di Singkulo ya, salah satu mall di Batam. Jadi kita teman-teman udah pada mempersiapkan itu sampai sekarang ini udah 75% ya. 75%. Ada berapa anggota nanti yang turun? Kita semua talent. 5 talent ya. Oke. Dan mereka benar-benar mempersiapkannya itu benar-benar karena ini adalah project dari Batam TV, dan mereka benar-benar mempersiapkannya dengan matang. Oke. Kalau dari Lady sendiri untuk membantu seperti apa dari ketuanya? Selain bantu Bang Adit untuk menyukseskan event-event, saya juga harus mempertahankan kualitas dari member-member saya, yaitu khususnya untuk mengasah bakat dan keterampilan yang mereka punya. Oke. Nah, dari Mbak Eka sendiri, jangan keuangan aja dong yang tahu Mbak Eka. Kalau Mbak Eka punya ide, boleh juga dong. Apa yang bisa Mbak lakukan untuk mempertahankan BTC supaya tetap eksis di tahun-tahun ke depannya, Mbak Eka? Ya, kita bisa melakukan repost setiap hari untuk BTC biar orang Batam tuh tahu kalau kita punya komunitas itu punya talent, kalau ada acara bisa undang kami. Oke. Berarti siap untuk dihubungi ya? Iya, siap. Nah, Iqbal sendiri gimana Iqbal? Gak mungkin kan kalau Iqbal ini sebagai duta berikutnya ya, pasti ada duta baru tentunya. Iya. Nah, Iqbal sendiri bagaimana? Tentunya pasti saya sebagai duta itu hal yang pertama itu pasti selalu mensupport ya kegiatan itu pertama. Terus saya selalu saya harus merangkul teman-teman saya untuk mempersiapkan setiap kegiatan yang ada. Kayak misalnya ada teman-teman yang rasa ngedown, belum siap atau demam panggung, saya akan mencoba buat merangkul teman saya tersebut, semoga biar lebih percaya diri agar bisa menampilkan performance yang terbaik untuk masyarakat banyak. Merangkulnya seperti apa? Apakah berpelukan? Bisa jadi seperti kayak memberikan motivasi-motivasi, karena jujur waktu pas awal saya sendiri untuk turun ke panggung itu juga ngerasa grogi demam panggung gitu. Jadi udah banyak pengalaman yang saya lalui, istilahnya lebih banyak sharing sih, berbagi pengalaman sama teman-teman supaya bisa membangkitkan rasa percaya dirinya lagi. Si paling banyak ilmu tentunya ya. Luar biasa. Oke, kita kembali ke Adit lagi sebelum ketua. Adit, kita ingin tahu nih Dit, apa pandangan kamu tentang isi dalam platform TikTok sekarang ini di luar BTC ya? Apakah banyak yang pantas untuk ditonton atau tidak dari kamu sendiri? Kalau sekarang sih TikTok itu udah lumayan bagus ya, karena setiap ada video-video yang istilahnya kayak melanggar apa gitu langsung kena banner di situ. Jadi sekarang juga di platform TikTok juga nggak cuma kita bisa cari informasi, juga kita bisa belanja, bisa juga cari semuanya itu ada di platform TikTok itu sendiri. Jadi untuk perkembangan TikTok sekarang memang sangat luar biasa banget. Oke, saran dari Adit untuk kita mungkin yang bermain platform TikTok ini apa? Ya, sebaiknya gunakanlah platform TikTok ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Karena di TikTok ini nggak cuma kita bisa jadi istilahnya bisa jadi terkenal, tapi kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari platform ini. Oke, baik. Karena nggak cuman kita harus kerja
harus dapat uang, tapi dengan kita menggunakan TikTok dengan baik, kita juga bisa dapat uang juga gitu, yang lebih baik. Tentunya menghasilkan dengan hal-hal yang positif. Benar. Oke, baik, itu dari Adit. Nah, kalau dari Denny sendiri seperti apa? Saran mungkin dari pemirsa Batam TV? Untuk saran sih untuk penggunaan TikTok lebih benar kata Bang Adit tadi, lebih positif lagi dan mengandung unsur-unsur yang benar-benar kayak memotivasi untuk penontonnya gitu, buat konten yang benar-benar kayak kita itu termotivasi dengan apa yang mereka buat seperti itu. Dan proses atau perkembangan TikTok ini juga sudah cukup bagus menurut saya untuk pengguna TikTok juga, karena yang saya tahu TikTok sekarang sudah memberikan apresiasi untuk para konten kreator. Itulah yang membuat pengguna TikTok itu termotivasi untuk membuat konten yang kreatif dan inovatif lagi. Oke, baik. Nah, dari Baika sendiri silakan. Kalau saya sih ini yang positifnya aja, saya yang negatifnya aja ya. Kita jauhkan dari anak-anak yang di bawah umur, sangat berbahaya kan. Kadang kita melihat anak itu meniru dan mencontoh apa yang dia lihat. Itu aja saya minta, ada dibatasin umur untuk anak-anak. Oke. Maksudnya artinya adalah diawasi ya? Iya, awasi. Oke, baik. Nah, kalau dari Iqbal sebagai duta nih bagaimana? Apa yang bisa dijadikan saran juga motivasi lain untuk mereka yang menggunakan platform TikTok ini seperti apa? Ya benar, seperti yang kita tahu kan bahwa sekarang ini di TikTok itu yang lebih banyak yang lebih mendominasi itu kan adalah kadang-kadang pemuda-pemuda yang istilahnya kita sebut zaman Gen Z gitu ya kan. Jadi saya berharap buat semua para generasi-generasi penerusnya, pemuda-pemuda semuanya, gunakanlah sosial media dengan sebaik mungkin, ciptakan semua kreator konten-konten hal-hal yang positif gitu buat kedepannya, agar dari platform TikTok ini bisa terus berjalan sampai tahun-tahun yang akan datang. Baik, gitu. itu dia. Gitu Oke, ya. kita sudah hampir di ujung acara kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup program kita pada sore hari, pemirsa Batam TV, mungkin kita akan berikan kesempatan dari masing-masing narasumber kita yang luar biasa sudah hadir untuk memberikan closing statement mengenai perjalanan 4 tahun Batam TikTok Community di sore hari ini. Kita mulai dari Iqbal dulu. Iqbal, silakan. Oke, baik. Buat teman-teman yang nonton siaran kita pada hari ini, ayo buat teman-teman yang ingin bergabung ke dalam komunitas kita Batam TikTok Community, kalian bisa hubungi langsung Instagram kita dengan cara @btc_batam. Teman-teman bisa langsung DM untuk data diri dan apa talent yang akan teman-teman pilih. Karena kami selalu terbuka, kami saling merangkul dan kami saling support satu sama lain. Baik, terima kasih Iqbal. Sekarang kita ke Mbak Eka lagi, silakan. Apa? Ini aja lah, saya pulang ke Oke, tidak apa-apa. Mungkin dari Lady sendiri, mungkin untuk mempromosikan apa sosial medianya atau bagaimana cara bergabungnya seperti apa, boleh silakan Kak Lady. Oke, untuk warga Batam khususnya yang ingin bergabung bersama kita di Batam TikTok Community, kalian bisa langsung DM Instagram kita di btc_batam. Dan jangan lupa hashtag untuk bergabung bersama kita, yaitu nama, usia, bakat, dan jangan lupa TikTok followersnya minimal 100. Oh, minimal 100 ya followers ya. Oke, silakan Adit. Iya, kita mungkin dari saya buat yang mungkin di luar sana instansi yang pengen ngundang kita, silakan aja hubungin ke nomor WA. Boleh sebutin ya? Boleh, silakan. Di 0822 8697 6252. Ya, kalau mau diulangi kerja sekali lagi 0822 8697 6252. Itu langsung ke siapa nanti? Ada adminnya. Ada adminnya ya. Tidak dimunculkan admin hari ini ya. Oke, dan jangan lupa kita ingatkan juga nanti sekali lagi Batam TikTok Community akan tampil tentunya bersama kita di event Bazar UMKM Festival Kreatif Batam TV yang akan diadakan pada tanggal 10 ya. Ya, tampilnya pada 10 ya, 10 November di Mall Botania 2 Batam tentunya ya. Oke, terima kasih. Adit, terima kasih. Mereka juga Iqbal, sukses terus untuk perjalanan dari Batam TikTok Community. Semoga kalian hadir di sore hari ini bisa mengganti stigma negatif dari masyarakat tentang mengenai alay-alaynya TikTok, bahwasanya TikTok bukan hanya sekedar untuk berhura-hura saja pemirsa, tapi bisa mencari penghasilan dari talent tentunya ya. Kalau misalnya seandainya kalian punya talent, kalian bisa bergabung bersama
Batam Tito Community dengan segala syarat dan ketentuan tentunya yang bisa dijadikan untuk bergabung bersama Batam Tito Community. Sekali lagi terima kasih, sukses tentunya. Ini terakhir ada acara gitu nanti untuk 4 tahun ini. Iya, ada ya. Pasti ada. Kita tunggu nanti acaranya. Iya. Oke, baik pemirsa, tentunya 4 tahun perjalanan Batam Tito Community telah membawa kita ya melalui berbagai tantangan dan juga keberhasilan ya, dan ini adalah bukti kekuatan komunitas yang kuat tentunya. Nah, berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat komunitas ini dalam menghadapi masa depan yang lebih cerah, dan tentunya pengaruh positif dari Batam Tito Community dalam inspirasi ya, dan juga menghibur masyarakat Kota Batam. Sekali lagi kita ucapkan selamat dalam 4 tahun Batam Tito Community, sukses selalu. Semoga makin banyak lagi mencintai Batam Tito Community. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua pada sore hari ini. Terima kasih telah hadir di Batam TV, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sedang menyimak kita di dialog khusus kita edisi hari ini, Senin 23 Oktober 2023. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.